Kami dari Angkatan 9 SMA akan menampilkan sebuah yang berjudul Selamat menyaksikan. Untuk meluruskannya saja, tidak mengutak-atik status kemerdekaan Indonesia. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Bahwa yang benar, cepat, ayo, cepat. Beras itu milik kita, ayo ambil. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno diminta untuk mengirim utusan khusus kepada Raisul Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Ponpes Tebu Ireng Jombang. Tujuannya untuk meminta fatwa tentang hukum berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, saya utusan dari Bung Karno. Beliau menitipkan pesan. Apa pesan Karno? Beliau berpesan, apakah hukumnya membela tanah air? Bukan membela Allah, membela Islam, atau membela Al-Quran. Sekali lagi, membela tanah air, apa hukumnya, Kiai? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang melawan penjajah itu, termasuk jihad fisabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan adalah syahid, dan mereka yang mengkhianati perjuangan dan memecah persatuan, bahkan menjadi tangan kanan penjajah, wajib hukumnya diperangi. Perang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan orang-orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bagi yang bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi fardu kifayah yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari memanggil Kiai Haji Wahab Hasbuah dari Tambak Beras Jombang. Kiai Wahab diminta mengumpulkan ketua-ketua Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura untuk membahas fatwa tentang hukum berjihad membela negara. Pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, PBNU menggelar rapat Konsul NU se-Jawa dan Madura di Surabaya, menghasilkan resolusi jihad sekaligus menguatkan fatwa jihad Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi jihad Nahdlatul Ulama seluruh daerah Jawa Madura memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintahan Republik Indonesia supaya menentukan dan mengupayakan tindakan yang nyata dan sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama dengan pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan perjuangan yang bersifat sabilillah
untuk tegaknya negara Republik Indonesia dan agama Islam. Selanjutnya, kami berfatwa bahwa setiap muslim tua dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan Indonesia layak disebut syuhada. Dan yang ketiga, warga negara Indonesia yang memihak kepada Belanda dan sekutunya dianggap memecah belah persatuan. Oleh karena itu, layak dihukum mati. Pada tanggal 25 Oktober, pasukan Inggris mendarat di Surabaya, dipimpin oleh Brigjen Malabi. Hanya berselang 3 hari pasca resolusi jihad, dicetuskan 6.000 pasukan sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan lengkap. Mendengar kedatangan pasukan penjajah, ribuan santri dan kiai dari penjuru Jatim bergerak menuju Surabaya. Maka terjadilah pertempuran antara para pejuang Surabaya melawan sekutu. Gencatan senjata antara laskar arek-arek Surabaya dan pasukan sekutu Inggris. Sore hari, usai kesepakatan gencatan senjata, rombongan Biro Kota Inggris menuju ke gedung Internasional yang terletak di samping Jembatan Merah. Namun, sekelompok pemuda Surabaya menolak penempatan pasukan Inggris di gedung tersebut. Mereka meminta pasukan Inggris kembali ke Tanjung Perak sesuai kesepakatan gencatan senjata. Tolong beritahu mereka bahwa kita setuju gencatan senjata dengan Indonesia. Iya, Pak. Jangan ingkari kesepakatan itu, karena itu membuat nama baik kita hilang dan tidak dipercaya lagi. Tenang, saudara-saudara. Bung dan Bung Hatta telah setuju untuk gencatan senjata. Iya. Karena itu benar, tutupi saja mereka, tutupi senjatanya, tutupi. Kami menerima permintaan kalian. Saya yang akan bertanggung jawab penuh dan sekarang biarkan kami masuk. Mereka akan bertanggung jawab penuh. Jadi biarkan kami masuk ke dalam gedung itu. Rakyat Indonesia pun memberikan kesempatan untuk pasukan Inggris masuk ke dalam gedung Internasional. Mayor. Iya, Pak. Saya dapat perintah dari Brigjen Malabi. Proses gencatan senjata sedang berlangsung, tetapi mereka menginginkan kita menyerahkan senjata dan menyerah. Akan tetapi, Jenderal memerintahkan kita untuk mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk memastikan keamanan bagi pasukan. Siap, Kapten. Akhirnya, terjadi ketegangan yang menyulut baku tembak. Di tempat ini secara mengejutkan, Brigjen Malabi tertembak dan mobilnya terbakar, dan gencatan senjata pun berakhir. Pengganti Malabi, Jenderal Robert Munster, mengultimatum laskar pejuang dan tentara Indonesia agar menyerahkan senjata kepada Inggris paling lama 10 November 1945. Jika tidak, Inggris mengancam akan membumi hanguskan Surabaya. Siapa yang membunuh jenderal kami? Jenderal terbaik Inggris. Kalau kalian tidak menyerahkan pembunuh Jenderal Malabi, saya katakan pasukan bumi harus menyerahkan senjata-senjata mereka kepada kami. Paling lambat 10 November. Kalau tidak, akan saya bumi hanguskan Surabaya. Mendengar ancaman itu, para komandan Laskar Hizbullah
Sabilillah, Mujahidin, TKR, dan para santri marah besar. Ada pemuda bernama Sutomo yang sering disebut Bung Tomo sowan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ia meminta izin untuk menyiarkan dan menyebarkan resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara ISIS telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jawaban kita. Selama pantai-pantai Indonesia masih punya darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah dan putih, maka selamanya itu tidak akan kita menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Pada tanggal 10 November 1945, pertempuran kembali meluas menyambut berakhirnya ultimatum AFNEI. Perang besar pun pecah. Ribuan pejuang syahid, pasukan Kiai Abbas berhasil memaksa pasukan Inggris kocar kacir dan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur RAF Inggris. Kiai, sepak terjang Belanda semakin mengkhawatirkan. Mereka menduduki tempat-tempat strategis. Dan bahkan ini Belanda sudah memasuki Singosari. Dan rakyat-rakyat kecil yang tidak berdosa banyak yang menjadi korban. Sepertinya Kiai kelelahan. Kiai. Indonesia berduka karena kehilangan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Namun perjuangan terus membara demi negara kesatuan Republik Indonesia, walau pasca negara terekspor dengan baik. Pada hari ini, para santri telah mendiskualifikasikan perjuangan para santri dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih.